Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus Tuhan kita. Pemirsa dan saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau mengingatkan saudara-saudara sekalian suatu pesan terakhir yang Yesus titipkan kepada murid-muridnya beberapa saat sebelum ia terangkat ke surga. Pesan itu tepatnya tertulis pada Injil Matius pasal 28 ayat 19 yang secara singkat berbunyi begini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini merupakan poin utama yang Yesus perintahkan sehubungan bahwa ia sudah menerima kuasa atas surga dan atas bumi ini. Sebagai tindak lanjutnya, Yesus juga menganjurkan supaya orang yang hendak dijadikan murid itu dibaptiskan dan diajar agar dipimpin untuk melakukan perintahnya. Ini, saudara-saudara, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi murid-muridnya, karena bangsa-bangsa di luar Yahudi harus dibawa untuk taat melakukan perintah seseorang yang bukan oknum sebangsanya atau juga bukan pemimpin bangsanya. Sebagai bukti kita bisa melihat bahwa orang sebangsa dan saudara-saudara Yesus sendiri pun di lingkungan Yahudi menolak dan menyalibkan dia hingga mencapai kematian di salib. Hal ini tentu menarik sekali agar kita selidiki lebih dalam lagi, saudara-saudara. Terutama bahwa ketika Yesus menerima segala kuasa atas surga dan bumi, Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya mengabarkan Injilnya ke seluruh dunia, yakni di segala bangsa. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat bacaan Alkitab dari Matius pasal 28. Matius pasal 28 secara khusus ayat 16 sampai ayat yang ke-20, dan juga nanti sesudah membaca beberapa ayat dari Matius 28, saya akan membaca juga dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Namun sebelum mendengar bacaan itu, simaklah satu pujian dari Mazmur 116 berikut. Sementara pujian ini berlangsung, sekaligus menjadi kesempatan agar kita masing-masing memohon pimpinan dan penerangan Roh Kudus untuk acara kita hari ini. Marilah kita membuka Alkitab. Saya membaca pasal 28 ayat 16 dan saudara-saudara memperhatikannya dengan baik. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Selanjutnya, dengarkan pula apa yang disebutkan dalam Kisah pasal 1 ayat 8 yang demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan seluruh Yudea, di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita dapat dibimbing dan diterangi sedalam-dalamnya. Saudara-saudara pemirsa yang sangat saya kasihi, banyak orang Kristen di dunia tidak menyadari bagaimana harus dijadikan murid Yesus. Ada yang mengira bahwa anggota-anggota gereja yang sudah terdaftar dan mendapat baptisan secara otomatis akan menjadi murid Yesus. Dengan pemahaman itu, saudara-saudara, mereka begitu yakin telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari karunia keselamatan yang dikerjakan Yesus di atas salibnya. Pemahaman seperti ini tentu sangat berbahaya, saudara-saudara, karena air baptisan bakal dipandang berkuasa gaib menyelamatkan orang, walaupun tidak bergereja dengan baik. Bisa jadi setelah mendapat baptisan orang tidak mau lagi menjalani kehidupan bergereja secara baik atau tidak menerima petunjuk-petunjuk iman yang benar secara kontinu. Jangan heran, saudara-saudara, bahwa ternyata lebih banyak orang Kristen yang hanya menyandang nama Kristen, namun tidak menggabungkan diri lagi dengan gereja Kristus sesudah mereka menerima pembaptisan. Orang begitu bangga karena disebut Kristen, padahal baru saja memiliki tanda dari perjanjian kasih karunia Allah. Ada juga yang tetap bergereja dengan rajin, tetapi tidak bersedia berubah dari kejahatan yang mereka lakukan. Saudara-saudara tidak perlu merasa heran kalau saudara dengar ada orang Kristen terjaring korupsi, pergaulan bebas, pesta pora, dan kemabukan. Ada juga orang Kristen yang tertangkap karena perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan jenis lainnya. Orang-orang ini, saudara-saudara, akan mengaku identitas keagamaan mereka sebagai orang Kristen karena merasa sudah dibaptis Pak Pendeta atau Pak Pastor di gerejanya. Karena itu, marilah kita lihat selanjutnya bagaimana seseorang dijadikan murid Yesus melalui rumusan tema seperti ini. Murid Yesus adalah orang yang dipimpin kepada kehendak Kristus. Sekali lagi, murid Yesus adalah orang yang dipimpin kepada kehendak Kristus. Rumusan ini, saudara-saudara, bertolak dari pesan yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya bahwa orang yang bakal dijadikan murid itu harus diajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah Ia perintahkan kepada mereka. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah pesan daripada Yesus Kristus. Tindak lanjut dari program kerja Rasul dalam menjadikan segala bangsa murid Yesus, Yesus juga anjurkan supaya orang-orang yang menerima Injil mendapat baptisan dan diajar untuk melakukan perintah Kristus. Jadi, saudara-saudara, orang-orang yang hendak dijadikan murid Yesus itu adalah orang yang tidak sekedar terdaftar dan dimasukkan sebagai anggota gereja, tetapi harus berhasil dipertobatkan dari kebiasaan dan keyakinannya yang semula kepada pimpinan dan petunjuk Yesus. Ini, saudara-saudara, adalah perintah yang sinkron dengan penyataan awal Yesus yang menyebut bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Karena di mana atau kepada siapa seseorang diangkat sebagai penguasa, maka orang-orang di bawah kuasanya harus takluk pada pimpinannya. Demikianlah
simbol-simbol kewargaan Kristus seperti air baptisan tidak bakal diterima sebagai identitas kewargaan selama orang belum melaksanakan kehendak Kristus. Jadi orang-orang yang dijadikan murid Yesus harus bersedia mendapat pimpinan, mau mengikuti ajaran yang Yesus perintahkan, dan bersedia diajar. Hal ini tentu benar, saudara-saudara, karena pembuktian kekuasaan satu negara atas rakyatnya adalah melalui penetapan undang-undang yang ditetapkan untuk rakyatnya. Ya. Seorang presiden umpamanya, atau seorang raja berkuasa atas rakyatnya hanya melalui ketentuan perundangan. Dan dengan undang-undang itu mereka memerintah rakyatnya, bukan? Dan jika rakyat melakukan undang-undang dan perintah yang wajib ia lakukan sebagai rakyat, saat itulah pemerintah benar-benar berkuasa. Selama rakyat menaati undang-undang dan segala ketentuan kewargaan suatu negara, maka mereka berada di bawah kuasa negara atau kerajaan di mana ia tinggal atau menjadi penduduknya. Dan jika rakyat bertentangan dengan semua ketentuan itu, maka mereka belum benar-benar berada di bawah kuasa pemerintah, saudara-saudara. Demikianlah harus dipahami oleh setiap orang yang dijadikan murid Yesus. Murid-murid Yesus dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan secara literal atau secara lurus dengan sebutan student of Christ, namun diterjemahkan sebagai disciple of Christ. Ya. Murid-murid Yesus diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kalimat disciple of Christ. Murid dalam sebutan ini mengandung pengertian bahwa jemaat Kristus adalah orang-orang yang berada di bawah kedisiplinan hidup yang cukup ketat. Ya, mereka disebut disciple, artinya orang yang disiplin. Hal ini benar karena perintah pemberitaan Injil itu disertai ultimatum agar orang yang dijadikan murid Yesus itu harus diajari hukum atau mengenal perintah yang Yesus kehendaki. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Frase ini memperlihatkan maksud yang jelas bahwa Yesus kehendaki agar kita yang dijadikan muridnya diarahkan sedemikian rupa untuk berada di bawah kekuasaannya. Karena itu setiap orang yang hendak dijadikan muridnya harus diajar pula agar takluk dan taat pada perintah yang telah diajarkan melalui murid-muridnya. Tidak ada orang Kristen yang bangga dan merasa sudah menjadi murid Yesus tanpa mau dibangun dan dididik untuk melakukan kehendak Kristus. Menjadi murid Yesus sama halnya dijadikan warga kerajaan Allah, bukan? Murid-murid itu harus bersedia berada pada kedisiplinan hidup menurut kehendak pemegang kuasa. Jadi, pekerjaan menjadikan segala bangsa murid Yesus bukan sekadar mendaftar atau membaptis orang sebanyak-banyaknya, melainkan sejauh mana orang telah dipimpin untuk menaati perintah Kristus. Itulah yang dinamakan menjadikan segala bangsa murid Yesus. Jadi saudara-saudara, pekerjaan utama pemimpin atau pekabar Injil adalah mengajar dan mempertobatkan orang dari pikiran dan ajaran yang bukan Injil. Ya. Orang harus dirubah dari kejahatan menjadi orang benar, menjadi orang baik. Perintah ini tentu tidak mungkin bertentangan dengan hukum negara dan bangsa, hukum negara dan hukum bangsa manapun di dunia ini, karena perintah Kristus dan hukum Tuhan tidak bertentangan dengan cita-cita luhur setiap bangsa di dunia ini. Tidak ada bangsa yang membenci ajaran kasih yang terkandung dalam seluruh perintah Kristus, saudara-saudara. Perintah untuk membaptis akhirnya berguna sebagai simbol atau tanda yang dipergunakan bahwa orang-orang yang dibaptis itu adalah milik atau murid Yesus. Simbol itu patut mencapai makna yang benar bahwa orang yang memperolehnya sudah bertobat dan layak menjadi murid Yesus. Jika tidak memenuhi syarat, maka tanda itu tidak berguna bagi mereka.
Saya mau membandingkan sekali lagi bahwa seseorang warga negara dapat membuktikan kewargaannya secara benar kalau dia menerima ideologi dan undang-undang negaranya. Seperti di negara kita. Kalau Anda tidak mengikuti ideologi bangsa kita atau tidak mentaati undang-undang negara kita, kita bukan warga negara yang benar. Warga yang bertindak di luar konstitusi atau ideologi negara maka dianggap pemberontak dan cenderung dikenal semata-mata selaku teroris. Demikian juga berlaku barang siapa tidak menaati kehendak dan perintah Kristus dalam gerejanya bukanlah murid yang benar. Dan penjelasan ini sudah bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang disebut murid Yesus harus tetap berada pada bimbingan gereja Tuhan dan setia menerapkan firman dan ajaran Kristen bersama saudara-saudara seimannya di dalam gereja. Kerja dan panggilan yang tepat untuk setiap hamba Tuhan pun harusnya berhubungan dengan pengajaran atau membangun iman orang. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang dibenarkan di hadapan Kristus kalau kerjanya adalah mengumbar kuasa dan mujizat, karena hal itu tidak terkait dengan pengajaran. Yesus tidak menanyakan berapa banyak orang yang engkau sembuhkan atau berapa banyak orang yang telah engkau tarik minatnya untuk melihat mujizat yang engkau adakan. Yesus menanyakan sudah berapa banyak orang telah mendengar ajaran Injil dan telah ditobatkan dari dosa-dosa mereka. Itulah yang ditanyakan. Hamba-hamba Tuhan harusnya berhasil memimpin dan membawa anggota-anggota jemaatnya kepada pengenalan yang baik terhadap ajaran Kristus. Dengan pengajaran itu mereka harus mampu merubah dan menggeser orang dari prinsipnya sendiri serta berhasil merubah pikiran mereka untuk mentaati segala kehendak Kristus. Jika pekerjaan ini berhasil dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, maka di negara manapun orang berada, di sana ia sekaligus dimenangkan pada kuasa Kristus. Jangan bilang bahwa ada warga Kristen atau murid Tuhan Yesus jangan bilang bahwa Anda warga Kristen atau murid Tuhan Yesus jika kelakuanmu bertentangan dengan kehendak Kristus. Di bawah kekuasaan Kristus tidak ada koruptor, saudara-saudara. Tidak ada orang serakah. Di bawah kekuasaan Kristus tidak ada pembunuh. Kristus menghendaki agar muridnya ikut memikirkan kepentingan orang banyak atau mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat banyak. Jadi di bawah kuasa Kristus orang-orang harus ikut memikirkan kepentingan orang lain. Tidak serakah, tidak menyakiti, atau bahkan tidak boleh membunuh sesamanya. Di bawah kekuasaan Kristus tidak ada iri hati dan juga tidak ada kebencian. Karena itu setiap orang Kristen harus menggabungkan diri dengan gereja Tuhan dan bersedia menerima ajaran dengan patuh di sana. Yesus menitipkan murid-muridnya kepada asuhan gereja sehingga kehidupannya dapat diarahkan sedemikian menurut kehendak kepala gereja, yaitu Kristus Tuhan kita. Jadi proses menjadi murid Yesus, saudara-saudara, membuat semua anggota di dalamnya mengambil peran yang aktif, tidak hanya sebagai penerima tetapi pelaku firman. Orang yang dijadikan murid, saudara-saudara, menerima ajaran dan harus aktif melakukan perubahan dalam hidupnya menurut petunjuk ajaran Injil yang diajarkan kepada mereka oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa, bukanlah karena ia diberi kuasa melakukan keajaiban atau mujizat-mujizat. Kuasa yang disebut di sini dihubungkan dengan perintah untuk mengajar dan memimpin orang melakukan perintahnya. Karena itu dimanapun perintah Kristus ditaati, di sana Yesus bertahta dan berkuasa. Yesus katakan, kamu adalah bait Roh Kudus, aku dan Bapakku berdiam di dalam kamu. Dengan kata lain bahwa Allah Tritunggal bisa bertahta di dalam kita, saudara-saudara.
Hal ini bisa dipahami karena selama kita melakukan kehendak Tuhan atau mentaati perintahnya, maka kita berkenan membiarkan Tuhan bertahta dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ketika kita berbuat jahat dan membiarkan diri dipengaruhi kegelapan, maka saat itu kita membiarkan iblis memerintah dan mulai berkuasa atas kita sekalian. Akan tetapi, saudara-saudara, iblis bukan penerima kuasa atas kita. Allah berkenan memberi kuasa atas kita kepada anaknya Yesus Kristus. Karena itu Yesus katakan, aku telah menerima kuasa. Orang yang hendak menerima kuasa adalah oknum yang telah berhasil memperjuangkan kepentingan orang yang ada di bawah kuasanya. Jadi bukan orang-orang yang enak-enak saja ditaati, tetapi orang yang sudah benar-benar berjuang keras untuk kepentingan mereka yang nantinya akan berada di bawah kuasanya. Jadi Yesus berhak menerima kuasa atas gerejanya karena ialah yang menebus dan bekerja keras menyelamatkan umat dari kematian dan penghakiman akhir zaman. Dialah yang memenangkan kita dan juga telah melunasi hutang dosa kita sepenuhnya. Karena itu saudara-saudari, itu kita semua hanya boleh berada pada kuasa dan perintah Kristus semata. Tidak boleh lagi melepaskan diri atau membiarkan diri berada di bawah jajahan kegelapan. Karena itu, berikanlah tempat dalam kehidupan kita agar Yesus bertahta dan memerintah. Dengan jalan inilah semua orang di segala bangsa dibangun dan dijadikan murid Yesus yang sesungguhnya. Jadikanlah pula air baptisan kita sekalian memenuhi makna yang benar selaku warga kerajaan kekal. Dengan memahami firman ini, saudara-saudara, harusnya tidak ada lagi orang Kristen yang dengan mudah tertarik pada tawaran lain yang semata-mata sifatnya materi. Buktikanlah bahwa saat ini kita sudah dilepaskan dari kuasa perbudakan iblis, saudara-saudara, dan sudah menjadi murid dan milik Yesus. Konsekuensi pengakuan bahwa kita murid Yesus adalah melepaskan diri dari pengaruh iblis dan berhasil membuka hati kita kepada kehidupan penuh berkat yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dengan cara ini, kita juga terlibat aktif mendukung pembangunan dan pendirian kerajaan Kristus, dan Dia benar-benar berkuasa atas seantero dunia ini. Percaya pasti bahwa makin banyak orang yang dimenangkan dan dialihkan untuk mengikuti perintah Kristus, maka menjadi tanda bahwa kuasa Yesus makin besar di dunia ini. Makin luas wilayah pekabaran Injil dan makin banyak orang menyambut kebenaran, maka di sana kerajaan Kristus makin kuat dan menguasai dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi sumber damai sejahtera kita semua dan boleh melahirkan di dalam kita sekian banyak perubahan. Jangan lagi hidup dengan cara-cara kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hiduplah di bawah perintah Kristus. Taatilah semua petunjuk yang telah diajarkan kepada kita, dan dengan demikian siapapun mereka yang berada di bawah kuasa Kristus, mereka dapat dimenangkannya dan benar-benar menepati janjinya untuk memberi mereka keselamatan kekal. Berbahagialah saudara-saudara yang siap mengikuti tayangan ini, karena bisa jadi Anda adalah salah satu dari sekian tahta yang dibangun agar Yesus memerintah dan menurunkan segala berkat-Nya. Saudara-saudara bisa menjadi guru yang mengajar orang lain juga. Jika menerima banyak pengetahuan, jadilah terang kebenaran yang membawa kebaikan banyak orang. Jadi saudara-saudara yang kekasih, inilah firman bagi kita sekalian. Kiranya saudara-saudara sekalian diikuti berkat dan kasih sayang Kristus. Salam dan terima kasih.